Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelambu Hitam bersama saya Lukman yang akan selalu membawakan cerita horor untuk menemani aktivitas kalian semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengerikan berjudul Amarah Sunarti Demi Sebuah Dendam. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Tahun 1997, di sebuah desa bernama Karangsari, yang letaknya ada di bagian bawah Gunung Lawu, hiduplah seorang perempuan bernama Sunarti bersama suaminya yang bernama Darto. Mereka berdua adalah buruh tani yang setiap hari bekerja memetik daun teh di sebuah perkebunan yang sangat luas. Perkebunan teh itu adalah milik Juragan Brata, seorang laki-laki yang paling kaya dan memiliki kekuasaan paling besar di desa tersebut. Kehidupan Sunarti dan Darto sehari-hari sangat sederhana dan serba kekurangan. Mereka hanya tinggal di sebuah rumah berukuran kecil yang terbuat dari anyaman bambu. Rumah bambu itu posisinya berada di bagian paling ujung kampung, sedikit jauh dari rumah tetangga yang lain. Penghasilan mereka dari upah harian memetik daun teh hanya pas untuk makan hari itu saja. Terkadang uang mereka tidak cukup untuk membeli lauk, sehingga mereka hanya makan nasi dengan garam atau sisa tempe kemarin. Meskipun hidup miskin dan uang mereka sering kurang, Sunarti dan Darto hidup sangat rukun. Mereka saling menyayangi dan selalu berangkat kerja bersama setiap pagi. Sunarti selalu menemani Darto di kebun teh. Tangannya dengan cepat memetik daun teh dari pagi hari sampai sore hari tanpa banyak mengeluh. Pekerjaan ini membuat tangan mereka kasar, namun mereka tidak punya pilihan lain untuk menyambung hidup. Perkebunan teh tempat mereka bekerja memang terlihat sangat luas dan damai jika dilihat dari kejauhan. Udara di desa itu selalu dingin, dan daun teh yang hijau menutupi seluruh perbukitan. Namun, keadaan yang sebenarnya di dalam perkebunan itu sama sekali tidak damai. Juragan Brata dikenal oleh seluruh warga desa sebagai orang yang sangat keras, galak, dan pelit. Dia sering sekali memotong upah buruhnya tanpa ada alasan yang jelas. Terkadang dia beralasan bahwa daun teh yang dipetik kurang bagus, atau keranjang para buruh dianggap kurang penuh. Padahal, para buruh sudah bekerja dengan rajin sesuai aturan yang ada. Hal ini membuat banyak buruh merasa sedih dan kecewa saat menerima uang bayaran pada akhir minggu. Mereka sering berbisik-bisik saat sedang istirahat siang, membicarakan perlakuan buruk Juragan Brata yang sangat merugikan mereka. Tetapi, tidak ada satupun dari para buruh itu yang berani berbicara terus terang atau memprotes langsung kepada Juragan Brata. Mereka semua sangat takut dipecat dan kehilangan pekerjaan, karena hanya dari kebun teh itulah mereka bisa mendapatkan uang untuk memberi makan keluarga. Di antara semua buruh yang hanya bisa diam ketakutan, Darto adalah orang yang berbeda. Dia adalah sosok laki-laki yang sangat berani dan tidak suka melihat orang lain diperlakukan dengan buruk. Dia seringkali menjadi wakil atau juru bicara para buruh ketika ada pemotongan upah yang tidak adil dari pihak kebun. Darto berani menanyakan langsung alasan pemotongan itu kepada mandor atau pengawas kebun yang sedang berjaga. Suatu hari, saat pembagian uang upah mingguan, kejadian pemotongan uang kembali terulang. Banyak teman Darto yang uangnya dipotong sangat banyak, sehingga sisanya tidak akan cukup untuk membeli beras. Melihat hal itu, Darto langsung melangkah maju dan mendatangi mandor kebun yang sedang duduk memegang buku catatan. "Pak, ini kenapa potongan uangnya banyak banget sih? Teman-teman udah kerja dari pagi sampai sore. Daun teh yang disetor juga beratnya udah pas. Kasian anak istri mereka di rumah kalau uangnya cuma segini." "Udah, kamu diam aja, Tok. Ini semua aturan dari Juragan Brata langsung. Aku cuma ngasih apa yang disuruh. Kalau pada nggak suka, ya udah nggak usah kerja di sini lagi. Gitu aja kok repot." "Ya nggak bisa gitu dong, Pak. Kita ini manusia, butuh makan. Kalau dipotong terus-menerus tanpa alasan yang benar, lama-lama kita bisa kelaparan. Tolong Bapak omongin lagi ke Juragan Brata, biar aturan potong uang ini dihapus." Keberanian Darto dalam memprotes mandor hari itu langsung membuat suasana menjadi tegang.
Teman-teman buruh yang lain hanya bisa melihat dengan cemas, takut jika mandor itu marah besar. Tindakan Darto ini juga pada akhirnya sampai ke telinga Juragan Brata. Hal inilah yang membuat Juragan Brata sangat tidak menyukai Darto. Dia merasa Darto terlalu banyak bicara dan bisa membuat buruh lain ikut melawan aturan kebun. Pada sore harinya, saat pekerjaan memetik teh sudah selesai, Sunarti dan Darto berjalan kaki berdua untuk pulang ke rumah. Jalanan tanah yang mereka lewati sepi karena buruh lain sudah pulang lebih dulu. Sunarti sedari tadi merasa khawatir memikirkan kejadian saat pembagian uang upah. Dia lalu mendekat ke arah suaminya dan berbicara dengan suara pelan. "Kang, besok-besok jangan terlalu keras gitu dong kalau ngomong sama mandor. Aku takut banget kalau ntar Juragan Brata marah sama kamu. Kita ini kan cuma buruh biasa, Kang. Kalau sampai dipecat, kita mau makan apa ntar?" "Ya mau gimana lagi, Ti? Kasihan warga yang lain kalau aku diem aja. Mereka itu pada takut ngomong. Padahal uang mereka dipotong sembarangan. Kalau nggak ada yang berani protes, Juragan Brata makin semena-mena sama kita." "Iya, aku ngerti maksud kamu baik. Tapi tolong kurang-kurangin, Kang. Siang tadi waktu kamu lagi debat sama mandor, aku nggak sengaja lihat ke arah atas rumah penjagaan. Di sana ada Juragan Brata lagi berdiri ngeliatin kamu." Mendengar cerita istrinya tersebut, Darto hanya diam dan tidak membalas ucapan itu lagi. Dia memilih untuk melanjutkan langkah kakinya pulang ke rumah dalam keadaan hening. Sunarti juga memutuskan untuk tidak bertanya lebih lanjut karena tidak ingin mengganggu perasaan suaminya yang sudah kelelahan bekerja seharian. Malam hari setelah panen raya teh selesai, suasana di Desa Karangsari terasa jauh lebih sepi dari biasanya. Udara dingin pegunungan masuk melewati celah-celah dinding rumah bambu milik Sunarti dan Darto. Mereka berdua sedang duduk beristirahat di ruang depan setelah bekerja memetik daun teh seharian penuh. Tenaga mereka berdua sudah habis terkuras. Darto duduk di lantai tanah sambil memijat kakinya yang terasa sangat pegal, sementara Sunarti sedang merapikan sisa piring makan di dapur. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki banyak orang dari arah jalan tanah di depan rumah mereka. Suara langkah kaki itu terdengar sangat terburu-buru dan kasar. Belum sempat Darto berdiri untuk melihat keluar, pintu depan rumah mereka diketuk dengan sangat keras. Ketukan itu sangat kencang, lebih mirip pukulan orang yang sedang marah besar dan ingin merusak pintu. Sunarti langsung menghentikan pekerjaannya. Dia berjalan cepat mendekati suaminya dengan perasaan takut. Darto meminta istrinya untuk tetap diam bersembunyi di belakang punggungnya. Darto lalu membuka pintu kayu itu perlahan-lahan untuk melihat siapa yang datang malam-malam begini. Di depan pintu rumah mereka sudah berdiri 3 orang laki-laki berbadan besar. 3 orang itu adalah orang suruhan Juragan Brata. Mereka datang membawa obor yang menyala terang dan kayu berukuran panjang di tangan masing-masing. Wajah ketiga orang itu terlihat sangat garang. Cahaya api dari obor membuat wajah mereka terlihat menakutkan. Darto menatap mereka satu persatu dengan wajah tegang, namun dia mencoba bersikap tenang dan berani. Salah satu dari anak buah Juragan Brata itu langsung menunjuk wajah Darto menggunakan ujung kayu yang dia bawa. "Ada apa ini malam-malam datang ke rumah saya bawa kayu segala? Bapak-bapak ini sebenarnya cari siapa?" tanya Darto dengan suara pelan namun terdengar tegas. "Gak usah banyak omong kamu, Tok. Kita disuruh langsung sama Juragan Brata buat bawa kamu pergi malam ini juga. Mandor sudah lapor semuanya. Kamu ketahuan nyuri hasil panen teh tadi sore buat kamu jual sendiri kan? Mending kamu ngaku aja sekarang." "Nyuri daun teh apa maksudnya, Pak? Aku nggak pernah ngambil teh dari kebun sama sekali. Tuduhan macam apa ini? Tolong bilang sama Juragan Brata kalau laporan mandor itu bohong besar. Kita cuma pekerja biasa, nggak berani mencuri seperti itu." "Halah, kamu gak usah banyak alasan. Juragan Brata juga udah tahu kalau kamu ini sering menghasut buruh lain. Kamu nyuruh orang-orang buat mogok kerja dan minta naik gaji terus kan? Kelakuan kamu ini udah bikin Juragan Brata marah besar, dan kita harus bawa kamu sekarang juga." Darto mencoba menjelaskan sekali lagi bahwa semua tuduhan yang mereka ucapkan itu sama sekali tidak benar. Darto mengakui bahwa dia memang sering memprotes masalah pemotongan upah yang tidak adil. Tetapi dia tidak pernah mencuri daun teh atau menyuruh orang mogok kerja. Namun, ketiga anak buah Juragan Brata itu tidak mau mendengarkan penjelasan dari Darto. Tanpa aba-aba, 2 orang laki-laki berbadan besar itu melangkah maju masuk ke dalam rumah.
Mereka menarik baju Darto dengan sangat kasar dan kuat. Mereka menarik tubuh Darto keluar dari pintu rumah, membawanya menuju halaman tanah yang dingin. Darto berusaha keras melepaskan tangan mereka. Darto meronta dan menahan kakinya di lantai. Tetapi tenaga kedua orang suruhan itu jauh lebih kuat dibandingkan tenaga Darto yang kelelahan. Sunarti yang melihat suaminya ditarik secara paksa langsung berteriak keras. Sunarti berlari keluar rumah menyusul suaminya. Perempuan itu mencoba menarik lengan suaminya agar tidak dibawa pergi oleh orang-orang jahat tersebut. Tolong jangan bawa suami saya pergi. Kang Darto itu nggak salah apa-apa, Pak. Tolong lepasin suami saya sekarang juga. Teriak Sunarti sambil menangis terseduh-seduh. Dia terus menarik-narik baju salah satu pria itu dengan sisa tenaganya. Minggir kamu, nggak usah ikut campur masalah juragan Brata kalau kamu berdua masih mau hidup aman di desa ini. Bentak pria yang memegang obor tersebut. Pria itu kemudian mendorong tubuh Sunarti dengan sangat kasar. Dorongan dari pria besar itu sangat kuat, sampai membuat tubuh kurus Sunarti terjatuh ke tanah halaman rumah. Tetapi Sunarti tidak mau menyerah. Dia kembali berdiri dan berusaha menghalangi jalan ketiga orang tersebut. Suara teriakan dan tangisan Sunarti terdengar kencang, memecah kesunyian malam di desa Karangsari. Sunarti berteriak memanggil nama tetangga-tetangganya satu persatu. Dia berharap ada tetangga yang mau membuka pintu dan membantu mencegah suaminya dibawa pergi. Dari tempatnya berdiri, Sunarti melihat beberapa lampu menyala dari dalam rumah tetangganya. Sunarti juga melihat wajah beberapa orang warga desa yang sedang mengintip dari balik celah jendela kayu rumah mereka. Warga desa di sekitar rumah Sunarti sebenarnya mendengar semua suara keributan dan tangisan minta tolong itu dengan jelas. Namun tidak ada satu orang pun yang berani membuka pintu, apalagi keluar rumah. Mereka semua terlalu takut berurusan dengan orang suruhan juragan Brata. Mereka berpikir, jika ikut campur malam ini, mereka sendiri yang akan kehilangan pekerjaan atau celaka pada esok harinya. Sikap warga yang diam ketakutan ini membuat Sunarti dan Darto benar-benar tidak mendapat bantuan sama sekali. Melihat Sunarti yang terus-menerus melawan dan menahan langkah mereka, salah satu orang suruhan juragan Brata mulai merasa sangat marah. Pria itu menghentikan langkahnya, membalikan badan, dan langsung memukul wajah Sunarti dengan keras menggunakan tangan kosong. Pukulan itu mengenai bagian pipi Sunarti. Rasa sakit menjalar di kepalanya, hingga membuat perempuan itu pusing dan jatuh tersungkur ke tanah untuk kedua kalinya. Mulutnya mengeluarkan darah segar akibat pukulan tersebut. Belum sempat Sunarti bangun, pria tersebut menarik tangan Sunarti dengan paksa. Dia menarik Sunarti kembali ke arah teras rumah bambu. Pria itu menemukan tali tambang tebal yang biasa digunakan mengikat kayu bakar. Dengan gerakan cepat dan kasar, pria itu mengikat kedua tangan dan badan Sunarti pada tiang bambu penyangga atap rumahnya sendiri. Sunarti meronta dengan tenaga tersisa, tetapi ikatan tali itu terpasang sangat kuat. Pria itu lalu kembali ke halaman membantu dua temannya memegangi Darto yang masih terus memberontak. Darto mencoba melepaskan diri dengan menendang kaki orang suruhan juragan Brata itu. Tetapi perlawanan Darto berhenti saat salah satu pria itu memukul perut Darto menggunakan ujung kayu berulang kali. Darto langsung terbatuk parah dan menunduk memegangi perutnya. Setelah Darto kehilangan tenaga untuk melawan, mereka bertiga kembali menarik paksa tangan Darto. Mereka memaksa Darto berjalan menjauh dari halaman rumah bambu itu. Ketiga pria tersebut membawa Darto masuk ke dalam jalanan tanah yang gelap gulita. Mereka mengarahkan langkah menuju sebuah bangunan gudang tua di bagian paling belakang perkebunan teh. Gudang tua itu adalah bangunan terbengkalai yang kondisinya sangat sepi dan jauh dari rumah warga desa. Dari tempatnya terikat di tiang teras rumah, Sunarti hanya bisa melihat tubuh suaminya ditarik paksa menjauh. Air mata terus mengalir deras membasahi pipinya yang bengkak. Sunarti menangis sambil menjerit memanggil nama suaminya tanpa henti. Suara panggilannya terdengar serak, menembus udara malam yang sangat sunyi. Sunarti menarik tangannya ke depan dengan sekuat tenaga, berusaha membuat ikatan tali tambang itu menjadi kendur. Perempuan itu terus bergerak tanpa memedulikan rasa sakit di tangannya. Tali tambang yang kasar itu mulai menggesek kulit pergelangan tangannya secara perlahan. Gesekan tersebut membuat kulit Sunarti lecet terkelupas, dan darah segar mulai menetes dari pergelangan tangannya.
Namun semua usaha Sunarti tidak berguna. Ikatan tali itu terlalu tebal dan kuat untuk dilepaskan. Suara langkah kaki para pria jahat itu dan suara rintihan Darto perlahan mulai tidak terdengar lagi. Cahaya obor yang mereka bawa semakin mengecil dan akhirnya hilang dari pandangan. Sunarti terus menangis sambil menahan rasa perih pada tangannya yang berdarah. Keesokan harinya, suasana desa Karangsari kembali terang saat matahari pagi mulai naik. Sunarti masih dalam keadaan menangis dan terikat di tiang depan rumah bambunya sendiri. Beruntung, ada seorang ibu tetangga sebelah rumah yang akhirnya berani keluar setelah merasa suasana di jalanan sudah benar-benar sepi dan aman. Tetangga itu diam-diam datang mendekat dan melepaskan ikatan tali tambang yang mengunci tubuh Sunarti dengan gerakan cepat. Setelah ikatan itu terlepas, Sunarti sama sekali tidak memedulikan rasa perih di sekujur tubuhnya. Perempuan itu langsung berlari menyusuri jalanan desa yang berdebu untuk mencari keberadaan suaminya ke segala arah. Dia bertanya kepada setiap warga desa yang sedang menyapu halaman atau berjalan di sekitarnya. Tetapi, semua orang hanya menunduk diam, menggelengkan kepala, dan langsung bergegas masuk ke dalam rumah. Tidak ada satupun warga yang mau menjawab pertanyaan Sunarti karena mereka masih sangat ketakutan. Karena kebingungan dan tidak punya pilihan lain, Sunarti memberanikan diri berlari mendatangi rumah besar milik Juragan Brata yang letaknya berada di tengah desa. Sesampainya di depan pagar kayu yang tinggi, dua orang penjaga berbadan kekar langsung menghadang langkah kakinya. "Tolong izinin saya masuk sebentar aja, Pak," kata Sunarti sambil memegang erat pagar kayu tersebut. "Saya mau ketemu Juragan Brata. Saya cuma mau nanya di mana suami saya disembunyikan dari semalam." Salah satu penjaga itu menatap tajam dan langsung mendorong bahu Sunarti menjauh. "Pergi sana dari sini. Juragan Brata nggak mau terima tamu orang miskin kayak kamu. Suami kamu itu cuma pencuri. Ngapain kamu repot-repot cari sampai ke sini?" Jawab penjaga itu dengan suara membentak. "Kang Darto itu bukan pencuri, Pak. Kalian semua sama mandor itu bohong besar. Tolong kembalikan suami saya sekarang juga," balas Sunarti sambil berteriak memohon. Mendengar teriakan itu, penjaga yang satu lagi ikut marah dan menunjuk wajah Sunarti. "Udah, sana kamu pergi. Kalau kamu berani bikin ribut di depan rumah sini lagi, kamu juga bakal diusir dari kampung ini. Pulang sana ke rumahmu." Mendapat perlakuan yang kasar dari para penjaga itu, Sunarti terpaksa memutar badan dan berjalan menjauh dari rumah Juragan Brata. Langkah kakinya terasa sangat lemas dan perasaannya dipenuhi dengan rasa cemas yang sangat luar biasa. Perempuan itu terus mencari suaminya ke seluruh sudut kebun tanpa mau beristirahat, namun tidak membuahkan hasil sama sekali. Menjelang sore harinya, sebuah berita yang sangat mengejutkan tiba-tiba tersebar luas dari mulut ke mulut. Beberapa orang warga desa menemukan jenazah seorang laki-laki di dasar jurang yang cukup dalam, letaknya berdekatan dengan area belakang perkebunan teh. Saat mendengar berita buruk itu, Sunarti langsung berlari sekuat tenaga mendatangi lokasi kejadian bersama warga lainnya. Sesampainya di pinggir jurang tersebut, tubuh Sunarti langsung lemas seketika dan dia terjatuh berlutut di atas tanah berbatu. Laki-laki yang tergeletak tidak bernyawa di dasar jurang itu adalah Darto, suaminya yang sudah dia cari keliling desa sejak pagi buta. Kondisi jenazah Darto terlihat sangat parah dan menyedihkan. Wajah suaminya itu dipenuhi dengan memar kebiruan. Bagian tulang rusuk dadanya terlihat patah, dan terdapat banyak sekali luka bekas pukulan benda keras di seluruh tubuhnya. Tidak lama setelah warga ramai berkerumun melihat ke bawah jurang, beberapa anak buah Juragan Brata datang dan mulai menyebarkan cerita karangan mereka. Orang-orang suruhan itu berkeliling memberitahu warga bahwa Darto sengaja bunuh diri dengan cara melompat dari atas perbukitan. Mereka mengatakan bahwa Darto melakukan tindakan tersebut karena merasa sangat malu setelah ketahuan mencuri hasil panen daun teh pada hari sebelumnya. Tentu saja Sunarti tahu betul bahwa cerita bunuh diri itu adalah kebohongan besar yang sengaja dibuat untuk menutupi kejadian sebenarnya. Sunarti sangat yakin bahwa Darto tidak jatuh sendiri ke dalam jurang, melainkan dibunuh dengan cara disiksa terlebih dahulu. Dia mengingat dengan sangat jelas bagaimana tubuh suaminya diseret paksa dari rumah dan dipukuli oleh 3 orang pria berbadan besar malam itu. Darto sama sekali tidak memiliki alasan atau niat untuk pergi ke jurang malam-malam.
Dengan perasaan sedih yang sudah bercampur dengan rasa marah yang sangat besar, Sunarti segera berjalan cepat mendatangi rumah kepala desa Karangsari. Dia bermaksud melaporkan kejadian pembunuhan suaminya kepada kepala desa agar kasus ini segera dibawa ke polisi kota dan suaminya mendapat keadilan. Sesampainya di balai pertemuan desa, Pak Kepala Desa sedang duduk sendirian di kursi rotan sambil meminum kopi. Sunarti masuk dan langsung menceritakan semua urutan kejadian malam tadi sambil menangis. Dari mulai penculikan di teras rumah hingga ditemukannya luka pukulan di sekujur tubuh jenazah Darto. Namun, tanggapan yang diberikan oleh pemimpin desa itu sungguh membuat harapan Sunarti putus. Pak Kepala Desa hanya menghela napas panjang, lalu menatap Sunarti dengan wajah tegang. "Pak Kades, tolong bantu saya sekarang. Suami saya itu nggak mungkin loncat sendiri. Tadi malam dia diculik paksa sama orangnya Juragan Brata," kata Sunarti dengan suara memohon. "Bapak harus lapor ke polisi di kota, Pak. Suami saya sudah dibunuh sama mereka semua." Pak Kepala Desa menggelengkan kepalanya pelan sambil melihat keluar jendela. "Narti, tolong kamu dengar omongan saya baik-baik. Jangan pernah kamu bahas masalah kematian suamimu ini lagi ke siapapun. Kamu diam aja dan terima kenyataan." Sunarti membelalakkan matanya terkejut mendengar ucapan itu. "Tapi kenapa Bapak malah diam aja begini? Bapak kan kepala desa. Bapak pasti tahu kalau cerita bunuh diri dari Juragan Brata itu bohong." Pak Kepala Desa lalu memukul meja kayunya dengan pelan. "Sudah cukup, Ti. Kalau kamu masih mau hidup aman, kamu ikuti aja saran saya. Jangan berani cari gara-gara sama Juragan Brata kalau kamu tidak mau bernasib sama kayak suamimu itu." Mendengar larangan dan ancaman langsung dari kepala desa itu, Sunarti akhirnya menyadari kenyataan yang sangat pahit. Tidak ada satu orang pun di desa ini yang berani berdiri melawan kekuasaan dan uang milik Juragan Brata. Hukum dan pembelaan untuk buruh miskin benar-benar tidak berlaku di tempat itu. Keesokan harinya, proses penguburan jenazah Darto dilaksanakan di tempat pemakaman umum yang terletak di dekat batas desa. Suasana pemakaman pada siang hari itu terasa sangat sunyi dan berlangsung serba cepat. Hanya ada 5 orang tetangga desa yang berani datang untuk membantu menggali tanah dan menurunkan jenazah suaminya ke dalam lubang. Sebagian besar warga desa dan teman-teman sesama buruh memilih untuk menutup pintu dan tetap berada di dalam rumah. Mereka semua sangat ketakutan jika sampai terlihat menolong Sunarti yang nantinya bisa membuat Juragan Brata marah dan memecat mereka dari pekerjaan di kebun teh. Bahkan, keluarga kandung Darto sendiri bersikap sangat dingin kepada Sunarti. Adik kandung Darto yang bernama Karyo memang hadir di area pemakaman, tetapi dia sama sekali tidak mau berdiri berdekatan dengan kakak iparnya itu. Keluarga Darto memandang Sunarti sebagai pembawa masalah yang membuat hidup mereka terancam. Setelah proses penguburan selesai dan warga mulai pulang, Karyo berjalan menghampiri Sunarti dengan raut wajah kesal. "Ini semua gara-gara kamu, Mbak," kata Karyo tanpa basa-basi lagi. "Kalau kamu lebih tegas melarang Mas Darto buat melawan orang kaya, nasib kakakku gak bakal hancur begini." Sunarti menatap Karyo dengan air mata yang terus menetes. "Kamu ngomong apa sih, Yo? Kakakmu itu berbuat baik. Dia cuma minta keadilan buat teman-temannya yang susah. Kenapa sekarang kamu malah nyalahin aku?" Karyo mendengus kesal dan menunjuk wajah Sunarti. "Mulai sekarang, mending kamu gak usah datang-datang lagi ke rumah ibuku. Kami sekeluarga ini malu. Kami juga takut diserang anak buah Juragan Brata gara-gara kelakuan kalian berdua." Setelah mengucapkan kata-kata penolakan yang sangat menyakitkan hati itu, Karyo memutar badannya dan langsung berjalan pergi meninggalkan area kuburan. Pria itu terus berjalan cepat melewati pepohonan tanpa mau menoleh ke belakang lagi. Kini, tetangga yang membantu menggali tanah juga sudah mengambil cangkul mereka dan berpamitan pulang ke rumah masing-masing. Di atas hamparan tanah pemakaman yang masih berwarna merah dan basah itu, Sunarti berdiri sendirian, tanpa ada satu orang pun yang mau menemaninya. Tidak ada lagi keluarga kandung, tidak ada teman buruh, atau tetangga baik yang bersedia berdiri di sisinya untuk memberikan dukungan. Mereka semua benar-benar pergi menjauh karena rasa takut pada ancaman hukuman dari penguasa desa. Sunarti menunduk ke bawah, perlahan mengusap nisan kayu sederhana yang terpasang kuat di atas gundukan tanah makam tersebut. Air mata di pipi perempuan itu perlahan berhenti menetes, berganti dengan tatapan mata yang sangat kosong. Rasa sedih, kecewa, dan perasaan tidak berdaya yang sebelumnya memenuhi isi dadanya, kini perlahan-lahan mulai berubah bentuk. Perasaan itu berubah menjadi sebuah rasa benci yang sangat dalam dan mematikan.
Sunarti memandangi gundukan tanah basah itu lekat-lekat dalam hembusan angin sore yang mulai terasa dingin. 40 hari kemudian, Sunarti hidup menyendiri di dalam rumah bambunya dengan dendam yang membesar setiap hari. Dia jarang makan dan hanya keluar rumah jika benar-benar terpaksa. Tubuhnya menjadi sangat kurus dan bagian bawah matanya menghitam parah karena kurang tidur. Di balik penampilannya itu, pikiran Sunarti masih terus bekerja keras. Pikirannya terus-menerus berputar mencari jalan keluar dari penderitaan ini. Dia tiada henti memikirkan cara paling menyakitkan menghancurkan Juragan Brata beserta anak buahnya. Sunarti sadar, dia hanya janda miskin tanpa uang untuk melawan orang berkuasa di desa Karangsari. Jika nekat melawan terang-terangan, nasibnya pasti berakhir tragis seperti suaminya. Satu-satunya jalan keluar yang bisa dia tempuh adalah meminta bantuan kekuatan gaib. Pada suatu sore, Sunarti memberanikan diri keluar rumah. Dia berjalan keliling desa diam-diam, menemui orang-orang tua yang sudah lama tinggal di kampung. Sunarti bertanya tentang dukun santet paling sakti yang bisa membantunya membalas dendam. Warga tua menolak menjawab dan menyuruhnya pulang karena sangat takut berurusan dengan ilmu hitam. Setelah cukup lama bertanya tanpa hasil, Sunarti berhasil menemui Mbah Rejo. Dia adalah kakek pembuat sapu lidi yang rumahnya jauh di ujung desa. Saat membelah bambu di teras, Mbah Rejo mendengar pertanyaan Sunarti dengan wajah tegang. Mbah Rejo meletakkan pisaunya dan menatap lurus Sunarti yang terlihat putus asa. Kakek itu menghela napas panjang sebelum mulai berbicara pelan. "Kamu beneran mau cari orang pintar buat urusan balas dendam, Ti? Jangan main-main loh, urusan begini ujungnya pasti celaka," kata Mbah Rejo sambil mengusap wajah lelahnya. "Aku udah gak peduli nyawaku sendiri, Mbah. Mas Darto mati disiksa tanpa ampun. Masa aku diam aja ngeliat orang jahat kayak gitu hidup enak terus-terusan? Kasih tahu aku, Mbah, siapa dukun paling sakti di sekitar sini. Aku rela bayar pakai apa aja, asal mereka mati." "Ya ampun, Ti. Ya udah. Kalau niatmu emang bulat dan gak bisa dibilangin lagi. Sebenarnya ada satu dukun sakti, namanya Mbah Garong. Tapi orang ini bahaya banget, Ti. Ilmu santetnya gak ada tandingannya di kampung ini." "Terus Mbah Garong tinggalnya sebelah mana, Mbah? Kasih tahu jalannya sekarang, aku berangkat malam ini juga." "Jangan mikir gampang gitu, Ti. Dia dulu pernah diusir dari desa gara-gara sering pakai santet buat nyelakain warga. Sekarang dia tinggal sendirian di hutan larangan lereng gunung atas sana. Warga sini aja gak berani masuk hutan itu, soalnya banyak penunggu gaib. Jalanannya gelap, banyak binatang buas. Mending kamu pikir-pikir lagi deh, pulang aja sana." Peringatan Mbah Rejo sama sekali tidak membuat nyali Sunarti mengecil. Perempuan itu mengangguk pelan, mengucapkan terima kasih, lalu pergi meninggalkan rumah sang kakek. Keputusannya bulat. Tidak ada satupun yang bisa menghentikan langkah kakinya menuju lereng gunung. Tepat saat dini hari ketika seluruh warga desa Karangsari tertidur pulas, Sunarti mulai melangkah keluar rumah bambunya. Udara jam 3 pagi terasa sangat dingin menusuk tulang, ditambah kabut putih tebal dari arah gunung. Sunarti hanya memakai selembar selendang usang untuk menutupi kepala dan bahunya. Dia berjalan cepat melewati batas desa dan masuk ke area hutan larangan. Hawa mistis di dalam tempat terlarang itu benar-benar sangat terasa kuat dan mengganggu. Kondisi di dalam hutan itu sangat gelap gulita dan luar biasa sunyi. Jalanan setapak di antara semak liar hampir tidak terlihat tertutup tumpukan daun kering. Sunarti hanya mengandalkan sisa cahaya bulan yang menembus celah daun pepohonan besar. Semakin jauh kaki Sunarti berjalan masuk ke dalam hutan, suasana terasa semakin berat. Suara binatang malam terdengar bersahutan tanpa henti, seolah mengawasi kedatangannya dari kegelapan. Sesekali telinga Sunarti mendengar suara burung hantu dan patahan ranting dari arah belakangnya. Bayangan pohon raksasa sekilas menyerupai sosok makhluk hitam yang berdiri menatapnya. Meskipun hatinya dipenuhi ketakutan dan tangannya bergetar hebat, tekad Sunarti menuntaskan dendam berhasil mengalahkan rasa takut tersebut. Setelah berjalan tanpa henti selama lebih 3 jam menembus hutan lebat, pandangan Sunarti menangkap titik cahaya kecil di kejauhan. Dia segera mempercepat langkah kakinya menuju sumber cahaya itu.
Tepat di tengah rimbunan akar pohon beringin raksasa, Sunarti menemukan gubuk tua berukuran kecil dari kayu lapuk. Gubuk itu berdiri menyendiri, memancarkan cahaya redup dari lampu minyak di depan pintunya. Sunarti mengatur napasnya sejenak, lalu melangkah pelan mendekati pintu gubuk kayu. Belum sempat mengetuk, terdengar suara serak dari dalam menyuruhnya masuk. Di dalam ruangan sempit berasap kemenyan menyengat itu, duduklah sosok Mbah Garong. Dia lelaki tua renta dengan tubuh luar biasa kurus, hingga tulangnya menonjol di balik kulit. Hal paling mengerikan dari lelaki tua itu adalah sepasang matanya yang bersinar tajam membelah keremangan. Lelaki tua itu duduk bersila dengan tenang di atas tikar pandan usang. Dia menatap lurus wajah Sunarti, seolah sudah membaca pikirannya dan tahu niat tamunya. Tanpa membuang waktu, Sunarti ikut duduk bersila dan menceritakan seluruh kejadian menyakitkan yang menimpa suaminya. Dia menceritakan secara rinci kelicikan Juragan Brata, tuduhan palsu, aksi penculikan kejam, hingga kondisi jenazah Darto di dasar jurang. Saat membagikan kisah sedih itu, mata Sunarti sama sekali tidak meneteskan air mata. Hanya kemarahan pekat dan kebencian mendalam yang terus keluar dari mulutnya. Setelah Sunarti selesai bercerita, Mbah Garong memilih diam tidak merespons. Perlahan, bibir lelaki tua itu membentuk senyuman tipis yang membuat wajahnya terlihat semakin jahat. Mbah Garong dengan suara beratnya memberitahu bahwa dia memiliki ilmu santet sakti untuk menghancurkan musuh. Ilmu hitam kuno itu bernama Santet Sewu Gunting, sihir mematikan yang mampu merobek perut dari dalam menggunakan ribuan senjata gaib. Namun, Mbah Garong memberi peringatan keras bahwa ilmu terlarang ini meminta syarat sangat berat dan memiliki risiko kematian fatal. Mendengar tawaran tersebut, Sunarti membalas tatapan mata lelaki tua itu tanpa berkedip. Perempuan itu menyatakan dengan suara tegas bahwa dia sudah siap mempelajari ilmu Santet Sewu Gunting malam itu juga. Sunarti mengucapkan lantang bahwa dia bersedia menyerahkan apa saja, bahkan seluruh nyawanya, asalkan Juragan Brata mati membusuk. Mbah Garong tersenyum pelan menyukai jawaban itu, lalu tangannya bergerak mengambil kotak kayu hitam dari bawah meja sesajen. Dengar baik-baik omonganku ini, Ti. Kamu harus ngelakuin ritual puasa ngebleng mulai malam ini juga, kata Mbah Garong dengan suara seraknya. Kamu harus murung diri di dalam kamar gelap total selama 7 hari 7 malam. Nggak boleh ada cahaya matahari sedikit pun yang masuk. Selama 7 hari itu, kamu juga nggak boleh makan nasi dan gak boleh minum air putih setetes pun. Aku sanggup, Mbah. Jangankan 7 hari gak makan minum, nyawaku sendiri juga aku kasih. Aku bakal tahan semua sakitnya, asal ilmuku cukup buat bikin mati Juragan Brata. Jawab Sunarti dengan tatapan tajam tanpa ragu sedikit pun. Bagus kalau niatmu memang sudah nekat. Tapi ingat satu hal, selama kamu duduk diam di tempat gelap itu, mulutmu cuma boleh baca mantra yang sudah aku ajarin. Jangan pernah berhenti, atau kamu bakal mati mengering di dalam sana. Setelah menyetujui syarat gaib yang berat tersebut, Sunarti segera berpamitan. Perempuan itu berjalan kaki pulang menuju desa Karangsari saat matahari pagi mulai menembus kabut. Sesampainya di halaman depan, rumah bambu miliknya sudah terlihat sangat sepi dan memancarkan hawa angker. Tanpa membuang waktu, Sunarti langsung menyiapkan rumahnya demi ritual ilmu hitam tersebut. Dia mengambil potongan kain tebal berwarna hitam pekat dari dalam lemari kayu. Sunarti dengan cepat menutup rapat semua celah jendela, lubang ventilasi, dan celah dinding bambu menggunakan kain hitam tersebut. Dia benar-benar memastikan tidak ada satupun cahaya yang bisa masuk menembus ke dalam ruangannya. Setelah keadaan rumah benar-benar gelap gulita layaknya malam pekat, Sunarti duduk bersila di bagian tengah ruangan beralaskan selembar tikar pandan usang. Suasana di dalam rumah perlahan berubah menjadi sangat pengap dan memancarkan hawa panas yang membuat dada sesak. Di tengah kegelapan total itu, Sunarti memejamkan mata rapat-rapat. Dia mulai mengucapkan mantra gaib dari Mbah Garong secara berulang-ulang tanpa henti sedikit pun. Tidak ada suara lain di dalam rumah terpencil itu selain suara gumaman Sunarti yang merintih menyeramkan. Hari pertama dan kedua berhasil dilewati oleh Sunarti dengan susah payah. Dia menahan rasa lapar dan haus yang luar biasa menyiksa seluruh isi perutnya. Tenggorokannya terasa sangat kering hingga perih seperti terbakar, tetapi tekadnya untuk membalas perbuatan kejam Juragan Brata jauh lebih besar mengalahkan rasa sakit di tubuhnya.
Memasuki hari ketiga, rentetan kejadian aneh mulai mengganggu ketenangan warga desa Karangsari yang tinggal berdekatan dengan rumah Sunarti. Setiap angin malam berhembus cukup kencang, warga sekitar mencium bau busuk menyengat menembus hidung mereka. Bau itu sangat mirip dengan bau bangkai hewan yang sudah berhari-hari membusuk di tempat lembab, namun aromanya bercampur amis darah segar. Tidak hanya terganggu oleh bau busuk yang membuat mual, beberapa warga yang keluar rumah pada tengah malam juga melihat pemandangan menakutkan. Saat melewati jalan setapak, mereka melihat sosok bayangan hitam berukuran sangat besar berjalan mondar-mandir mengelilingi halaman rumah Sunarti. Wujud bayangan itu sangat tinggi melampaui atap, badannya berbulu lebat dan memiliki sepasang mata merah menyala. Penampakannya mirip makhluk genderuwo. Selain sosok besar itu, ada penjaga malam desa yang berlari ketakutan sambil berteriak setelah melihat bola api besar terbang melayang dengan cepat. Bola api terang yang dikenal dengan sebutan Banaspati itu melayang berputar-putar di atas atap rumah Sunarti. Kejadian gaib menyeramkan itu membuat seluruh warga desa menjadi gelisah dan ketakutan. Keesokan paginya, mereka mulai berbisik membicarakan nama Sunarti di setiap sudut kampung. Warga sangat yakin Janda Darto itu sedang melakukan perbuatan musyrik yang melanggar hukum alam. Mereka takut ritual ilmu hitam Sunarti membawa malapetaka bagi penghuni desa. Rasa takut warga sudah menumpuk dan tidak bisa ditahan lagi. Beberapa orang bapak dan ibu berkumpul mendatangi teras rumah Pak RT dengan wajah tegang penuh kemarahan. Mereka bermaksud menuntut Pak RT agar segera mengambil tindakan tegas. Pak RT yang sedang duduk meminum teh terkejut melihat halaman rumahnya penuh warga yang protes. "Pak RT, kita semua ini udah beneran gak tahan lagi sama kelakuan aneh Sunarti di ujung kampung," ucap Patris dengan nada suara tinggi. "Masa setiap malam kampung kita bau bangkai menyengat banget? Anak istri saya di rumah sampai muntah-muntah dan gak bisa tidur nyenyak." "Iya benar itu Pak RT. Semalam suami saya lihat sendiri, ada Banaspati terbang keliling di atas genteng rumah Sunarti," tambah seorang ibu dengan raut wajah pucat ketakutan. "Pokoknya, Bapak harus segera usir Sunarti dari kampung ini sekarang juga. Kalau Bapak terus diam, kita semua nanti bisa kena sial mati pelan-pelan gara-gara dia main dukun." Pak RT meletakkan gelas tehnya, lalu menghela napas panjang mencoba menenangkan warganya. "Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong tenang dulu. Saya paham betul kalian takut. Tapi, kita ini nggak bisa main hakim sendiri, lalu ngusir orang sembarangan. Kita kan belum punya bukti nyata kalau Sunarti beneran main ilmu hitam. Siapa tahu bau busuk itu cuma bangkai musang di kebun. Bapak ini nyari bukti apa lagi sih? Udah jelas rumahnya ditutup rapat pakai kain hitam. Terus dia nggak pernah keluar sama sekali berhari-hari," potong Patris marah tidak mau mengalah. "Kalau Bapak nggak mau ngusir dia hari ini, biar kami para warga yang seret dia keluar dari rumah angker itu." Meskipun mendapat tekanan ancaman dari warganya, Pak RT masih merasa sangat ragu untuk mendobrak rumah Sunarti hari itu juga. Dia meminta waktu beberapa hari lagi untuk memantau keadaan secara diam-diam. Sementara warga masih berdebat di halaman rumah Pak RT, keadaan di dalam rumah bambu gelap gulita itu terasa semakin mematikan. Sunarti masih duduk bersila mematung di atas tikar tanpa merubah posisinya sedikit pun sejak hari pertama. Kondisi fisiknya semakin melemah menyedihkan. Kulit wajahnya berubah sangat pucat pasi, tulang pipinya menonjol, dan hembusan napasnya terdengar pelan. Rasa haus, lapar, dan udara pengap membuat tubuhnya kehilangan seluruh tenaga. Namun hal aneh justru terjadi. Semakin tubuh fisik Sunarti hancur mendekati kematian, energi gaib hitam yang berputar di sekitarnya terasa semakin kuat. Hawa sedingin es menyelimuti punggung Sunarti bersamaan dengan kalimat mantra yang terus keluar dari bibirnya yang mengelupas berdarah. Di tengah suasana gelap total tanpa seberkas cahaya itu, tekadnya untuk balas dendam semakin terang. Tiba-tiba, perlahan muncul suara bisikan serak berputar mengelilingi kedua telinganya. Suara tawa makhluk gaib tanpa wujud mulai terdengar saling bersahutan memecah kesunyian dari sudut ruangan. Setelah berhasil melewati kurungan gelap selama 7 hari 7 malam, Sunarti akhirnya bisa keluar dari rumah bambunya. Kondisi fisiknya saat itu benar-benar sangat memprihatinkan. Tubuhnya menjadi sangat kurus kering karena tidak mendapat makanan dan minuman sama sekali. Kulit wajahnya pucat pasi, dan langkah kakinya bergetar pelan saat dia berjalan perlahan menuju hutan di lereng gunung pada sore harinya. Meskipun tubuhnya terlihat sangat lemah, sorot mata perempuan itu justru terlihat sangat tajam menyala. Tidak ada lagi raut kesedihan di wajahnya.
Yang tersisa hanyalah tatapan dendam yang sangat pekat. Sunarti kembali menemui Mbah Garong di gubuk tuanya untuk meminta petunjuk selanjutnya. Mbah Garong yang sedang duduk merokok menatap kedatangan Sunarti dengan senyuman puas. Lelaki tua itu sangat paham bahwa perempuan di depannya ini memiliki kebencian yang luar biasa besar, sehingga mampu bertahan hidup melewati ujian yang sangat mematikan. "Kamu hebat juga, ternyata bisa bertahan hidup setelah ngeblank 7 hari penuh di rumah," kata Mbah Garong sambil meletakkan rokoknya di atas meja kayu. "Gak banyak orang berani yang bisa lolos dari ujian pertama. Biasanya mereka gila duluan, atau malah mati kering di dalam kamar. Tapi kamu jangan senang dulu, Ti. Ujian kedua malam ini jauh lebih berat dari kemarin." "Aku udah gak peduli sama rasa sakit, Mbah," jawab Sunarti dengan suara pelan namun terdengar sangat yakin. "Kasih tahu aku apa lagi syarat yang harus aku lakuin sekarang. Aku mau ilmu santet itu cepat masuk ke tubuhku, biar aku bisa membalas perbuatan Juragan Berata secepatnya. Malam ini pas langit benar-benar gelap tanpa bulan, kamu harus pergi mandi di 7 sumur keramat. Letaknya menyebar dari ujung timur desa sampai batas barat dekat sungai," jelas Mbah Garong sambil menunjuk arah luar gubuknya. "Tiap sumur punya penunggu gaib yang bakal ganggu kamu secara langsung. Kalau nyalimu ciut di tengah jalan, kamu bakal mati malam ini juga." Malam harinya, langit di desa Karangsari benar-benar gelap gulita tanpa ada cahaya bulan sama sekali. Udara malam itu terasa sangat dingin dan langsung menusuk tulang. Sunarti memulai perjalanan beratnya menuju sumur keramat pertama yang letaknya berada di dekat area kuburan tua. Suasana di sekitar area makam itu sangat sepi. Hanya terdengar suara jangkrik dari balik nisan yang tidak terurus. Saat berjalan mendekati bibir sumur, Sunarti langsung mencium bau tanah basah yang sangat menyengat hidungnya. Dia menarik tali ember dengan sisa tenaganya dan mulai menyiramkan air sumur itu ke sekujur tubuhnya. Air sumur itu terasa luar biasa dingin menyerupai es, membuat tubuhnya langsung bergetar hebat menahan gigil. Tiba-tiba, di tengah guyuran air basah tersebut, Sunarti merasakan ada banyak tangan halus yang sangat dingin merayap menyentuh kulit pundak dan punggungnya. Tangan-tangan tak kasat mata itu terus bergerak mengusap bagian lehernya secara perlahan. Sunarti menutup matanya rapat-rapat, menguatkan hatinya, dan terus mengguyur badannya berulang kali tanpa mau menoleh ke belakang sama sekali. Setelah selesai di sumur kuburan tua, Sunarti melangkah cepat menuju sumur keramat kedua yang posisinya berada di tengah rimbunan hutan bambu. Angin malam berhembus kencang membuat batang-batang bambu saling bergesekan, mengeluarkan suara berderit yang menyeramkan. Ketika Sunarti mulai menimba air dan mandi di sumur kedua ini, telinganya mendengar suara tangisan anak kecil bersahutan dari arah belakang pohon bambu. Suara tangisan itu terdengar sangat sedih dan terus bergerak mengikutinya dari arah belakang. Namun Sunarti tetap mematung diam dan berpura-pura tidak mendengar apapun. Ujian gaib terasa semakin menakutkan saat dia mendatangi sumur ketiga hingga sumur kelima secara berurutan. Di sekitar tempat-tempat berair itu, Sunarti melihat dengan sangat jelas banyak bayangan hitam berukuran besar bergerak cepat memutari tubuhnya. Bayangan-bayangan tinggi besar itu berusaha mendekat untuk menakuti dan menghalangi pergerakannya. Tetapi Sunarti sama sekali tidak menghentikan bacaan mantranya. Rasa benci terhadap orang-orang yang menyiksa suaminya membuat perempuan itu melupakan semua rasa takut pada makhluk gaib di sekitarnya. Perjalanan malam Sunarti mencapai puncaknya yang paling menyiksa saat dia tiba di lokasi sumur ke-6. Tempat ini kondisinya sangat lembab dan pinggirannya dipenuhi lumut hijau yang licin. Baru saja menyiramkan air guyuran pertama membasahi kepalanya, Sunarti tiba-tiba menjerit tertahan. Dia merasakan sakit yang luar biasa hebat menyerang bagian dalam dadanya. Rasanya seperti ada sebuah tangan berukuran besar dengan kuku tajam yang mencengkeram jantungnya dari dalam dengan sangat kuat. Pandangan matanya mulai buram dan hembusan napasnya terasa sangat sesak, seolah sedang tercekik. Tubuhnya seketika limbung ke depan, hampir saja pingsan dan membentur pinggiran batu sumur yang keras. Sunarti berlutut memegangi dadanya sambil merintih kesakitan menahan remasan tangan gaib tersebut. Jika dia pingsan di tempat itu, nyawanya pasti akan langsung melayang. Di tengah rasa sakit yang mematikan itu, bayangan wajah suaminya yang penuh luka lebam kembali muncul di kepalanya. Dengan sisa tenaga kemarahan yang dia miliki, Sunarti memaksa dirinya berdiri tegak dan menyelesaikan guyuran air terakhirnya. Secara perlahan, rasa sakit di dadanya memudar seiring dengan langkah kakinya yang menjauh dari lokasi sumur ke-6 tersebut.
Tengah malam terasa semakin larut ketika Sunarti akhirnya berjalan dengan tubuh basah kuyup tiba di sumur ketujuh. Sumur keramat terakhir ini letaknya berada tepat di tepi sebuah sungai besar yang arusnya mengalir sangat deras. Di tempat sepi inilah Sunarti mengakhiri rentetan ritual mandinya. Saat air dari sumur ketujuh itu menyentuh dan membasahi kepalanya, sebuah kejadian luar biasa langsung terjadi. Sunarti merasakan ada dorongan kekuatan energi hitam yang sangat besar mengalir deras masuk ke dalam tubuhnya. Rasa lelah, dingin, dan sakit di sekujur badannya tiba-tiba menghilang seketika tanpa sisa. Matanya kini berubah menjadi sangat tajam menyala dalam kegelapan. Kedua tangannya bergetar hebat bukan karena kedinginan, melainkan sedang menahan luapan energi gaib yang akhirnya berhasil dia kuasai. Mbah Garong ternyata sudah berdiri menunggu di pinggir sungai besar itu dengan wajah tersenyum puas melihat keberhasilan ritual tamunya. Bagus banget, kamu akhirnya berhasil ngelewatin semua sumur keramat itu tanpa mati, ucap Mbah Garong sambil berjalan perlahan mendekati posisi Sunarti. Sekarang ilmu santet yang kamu minta sudah sepenuhnya menyatu kuat di dalam darah dagingmu sendiri. Badanku rasanya aneh banget, Mbah, kata Sunarti sambil menatap kedua telapak tangannya sendiri yang masih terus bergetar pelan. Ada sesuatu yang terasa panas ngalir di dalam dadaku sekarang. Tenagaku seperti udah kembali penuh lagi, kayak orang sehat. Itu tandanya kamu sudah siap masuk ke tahap yang selanjutnya, jawab Mbah Garong dengan suara tawa seraknya yang pelan. Sekarang kamu ikut aku balik ke gubuk. Waktunya kita nyiapin barang-barang buat ngirim santet ke rumah musuh besarmu malam ini juga. Mendengar ajakan tersebut, Sunarti hanya membalas dengan anggukan kepala yang sangat pelan. Perempuan berambut basah itu berdiri menatap aliran sungai deras di depannya dengan tatapan mata kosong, namun wajahnya menyiratkan niat membunuh yang sangat pekat. Suasana malam hari yang gelap gulita itu seolah ikut masuk meresap ke dalam jiwa Sunarti, mengubah kepribadiannya menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Setelah menyelesaikan ritual mandi di 7 sumur keramat di pinggir sungai yang deras itu, Sunarti berjalan mengikuti Mbah Garong kembali menuju gubuk tuanya di tengah hutan. Kondisi tubuh Sunarti yang sebelumnya basah kuyup, kini perlahan mulai mengering karena hawa panas dari energi gaib yang sudah masuk ke dalam dirinya. Sesampainya di dalam gubuk kayu yang penuh asap kemenyan itu, Mbah Garong langsung berjalan mendekati sebuah meja kecil dari bambu di sudut ruangan. Kakek tua itu mengambil sebuah bungkusan kain tebal berwarna hitam pekat yang sudah dia siapkan sebelumnya. Mbah Garong membawa bungkusan itu dan meletakkannya tepat di lantai tanah di depan Sunarti yang sedang duduk bersila. Lelaki tua itu membuka ikatan kain hitam tersebut secara perlahan agar Sunarti bisa melihat isinya. Di dalam lipatan kain hitam itu, Sunarti melihat banyak paku besi yang sudah berkarat, beberapa batang jarum jahit yang terlihat sangat kotor, dan segumpal potongan rambut manusia yang diikat benang merah. Benda-benda mengerikan itu adalah alat utama yang akan digunakan untuk mengirimkan sihir penyakit mematikan kepada target yang mereka inginkan. Mbah Garong kemudian mulai mengajarkan cara menggunakan benda-benda tersebut kepada Sunarti secara rinci. Lelaki tua itu meminta Sunarti memperhatikan ucapannya baik-baik agar tidak ada langkah yang terlewat. Narti, kamu harus duduk diam di tengah ruangan rumahmu setiap tengah malam, kata Mbah Garong sambil menunjuk bungkusan kain hitam di bawah meja itu. Kamu pegang benda ini kuat-kuat pakai 2 tanganmu, terus kamu baca mantra yang sudah aku ajarkan kemarin. Sambil baca mantra, kamu harus terus menatap tajam ke arah letak rumah Juragan Brata secara lurus. Sunarti menganggukkan kepalanya dengan raut wajah sangat serius sambil menatap kumpulan paku berkarat itu. Nanti paku sama jarum ini bakal masuk sendiri ke perutnya, Mbah. Terus rambut itu buat apa? Tanya Sunarti penasaran ingin tahu cara kerja ilmu hitam tersebut. Iya, benar banget tebakanmu, jawab Mbah Garong sambil tersenyum menyerinyai menampilkan giginya yang hitam. Paku berkarat ini bakal pindah ke dalam perut musuhmu lewat jalur gaib. Rambut itu untuk mengikat organ tubuhnya. Semakin besar rasa benci yang kamu kumpulkan di dalam kepala, semakin cepat benda tajam ini merobek usus dan jantung orang itu dari dalam. Nanti malam, kamu sudah bisa mulai menyerang dari rumahmu. Malam harinya, Sunarti sudah duduk bersila di tengah ruang tamu rumah bambunya yang sangat gelap gulita. Tidak ada satupun lampu minyak yang menyala di dalam rumah tersebut.
Sunarti meletakkan bungkusan kain hitam berisi paku, jarum dan rambut itu di atas kedua telapak tangannya yang terbuka. Perempuan itu memejamkan mata rapat-rapat, lalu mulai membaca mantra gaib dari Mbah Garong dengan suara berbisik namun terdengar sangat jelas di tengah kesunyian. Sambil terus mengucapkan mantra berulang-ulang, Sunarti membayangkan wajah Juragan Brata di dalam kepalanya. Dia memikirkan wajah laki-laki tua itu saat memberikan perintah, dan mengingat kembali semua kejadian kejam yang menimpa suaminya di gudang belakang kebun teh. Perasaan marah yang sangat besar membuat tangan Sunarti bergetar hebat saat memegang kain hitam tersebut. Sunarti terus mengucapkan kalimat sihir tersebut tanpa henti selama berjam-jam tanpa bergeser dari tempat duduknya. Di dalam hati, dia sangat menginginkan semua paku berkarat dan jarum kotor itu segera menembus kulit perut Juragan Brata dan memotong semua organ di dalamnya. Hawa di dalam rumah bambu itu tiba-tiba menjadi sangat dingin membeku, menandakan bahwa kiriman sihir dari Sunarti sedang berjalan mencari target sasarannya malam itu. Keesokan harinya, matahari pagi kembali bersinar terang menyinari desa Karangsari. Sunarti diam-diam keluar dari rumah bambunya untuk melihat keadaan dari kejauhan. Dia berdiri diam di balik pohon besar yang terletak cukup dekat dengan area depan perkebunan teh. Sunarti berniat menunggu kabar kematian atau teriakan kesakitan dari rumah besar Juragan Brata. Namun, kejadian yang dia lihat di depan matanya justru sangat jauh dari harapan. Dari tempatnya berdiri bersembunyi, Sunarti melihat Juragan Brata berjalan santai keluar dari pintu teras rumah mewahnya. Laki-laki tua yang sangat kaya itu terlihat baik-baik saja. Tubuhnya sangat sehat dan wajahnya justru terlihat lebih bersih segar dari hari-hari biasanya. Juragan Brata bahkan tertawa sangat keras saat sedang berbicara mengobrol dengan mandor kebun sambil meminum kopi pagi. Sama sekali tidak ada tanda-tanda rasa sakit atau kejadian aneh yang menimpanya semalam. Melihat pemandangan tersebut, Sunarti merasa sangat kebingungan. Sebelum Sunarti sempat berpikir lebih lama lagi, bagian dalam perutnya tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa hebat. Rasa sakit itu datang secara mendadak. Rasanya persis seperti ada banyak benda tajam yang sedang menusuk-nusuk dinding perutnya secara bersamaan dari bagian dalam. Sunarti langsung jatuh terduduk di atas tanah, sambil memegangi perutnya yang terasa sangat melilit. Keringat dingin langsung keluar deras membasahi sekujur wajah dan tubuhnya. Dia merintih menahan perih yang tidak tertahankan itu, lalu memaksa tubuhnya merangkak perlahan untuk segera pergi menjauh dari area perkebunan. Dengan langkah kaki yang diseret pelan dan napas terengah-engah menahan sakit di perut, Sunarti kembali berjalan jauh menuju hutan lereng gunung untuk menemui Mbah Garong. Sesampainya di depan pintu gubuk tua itu, Sunarti langsung jatuh berlutut di tanah sambil terus meremas perutnya erat-erat. Mbah Garong yang mendengar suara rintihan di luar, langsung berdiri dan menarik tubuh Sunarti masuk ke dalam ruangan. Mbah Garong dengan cepat membaca sebuah kalimat mantra pendek dan menempelkan telapak tangan kanannya ke dahi Sunarti untuk menghentikan rasa sakit tersebut. Setelah menunggu beberapa menit, rasa sakit seperti ditusuk jarum di dalam perut Sunarti perlahan mulai berkurang dan akhirnya hilang. Sunarti duduk bersandar di dinding kayu gubuk dengan napas yang masih tersengal-sengal dan wajah yang sangat pucat. "Kenapa jadinya malah begini, Mbah?" tanya Sunarti dengan suara yang sangat lemas dan gemetar. "Semalam aku sudah baca mantranya berjam-jam sambil tahan napas. Tapi tadi pagi Juragan Brata malah kelihatan sehat banget. Terus kenapa perutku sendiri yang rasanya ditusuk paku barusan?" Mbah Garong menghela napas panjang dan menatap tajam ke arah luar jendela kayu gubuknya. Raut wajahnya terlihat berubah menjadi sangat tegang. Ternyata Juragan Brata itu bukan orang sembarangan, Ti. Pantas aja dia bisa berkuasa terus-menerus di desa ini tanpa ada warga yang berani ngelawan. Dia ternyata punya perlindungan gaib yang sangat kuat di rumahnya. Perlindungan gaib dari siapa maksudnya, Mbah? Apa dia juga pakai jasa ilmu hitam kayak kita? Bukan ilmu hitam, ini kebalikannya, jawab Mbah Garong sambil memegang dagunya. Orang kaya itu menyewa seorang dukun putih yang namanya Ki Wirya. Dukun putih ini sangat terkenal sakti di luar desa. Dia memasang pagar tak kasat mata di sekitar tubuh dan rumah Juragan Brata. Jadi, semua serangan santet yang kamu kirim semalam langsung ditangkis sama pagar gaib itu. Karena seranganmu membentur pertahanannya, sihir paku berkarat itu akhirnya berbalik arah dan menyerang masuk ke dalam tubuhmu sendiri. Mendengar penjelasan panjang dari Mbah Garong, Sunarti terdiam mematung cukup lama. Dia sekarang menyadari bahwa musuh utamanya kali ini memiliki pertahanan yang sangat kuat dan sulit ditembus dari jarak jauh.
Semua rasa sakit luar biasa di perutnya beberapa jam yang lalu adalah bukti nyata seberapa sakti ilmu dukun putih bernama Ki Wirya tersebut. Jika dia terus memaksakan diri mengirimkan serangan sihir menggunakan bungkusan kain hitam itu lagi, maka nyawanya sendiri akan melayang karena senjatanya akan terus-menerus berbalik menyerang organ dalamnya. Namun, kegagalan serangan pertama ini sama sekali tidak membuat Sunarti merasa takut atau ingin menghentikan rencananya. Kebencian di dalam kepalanya justru menjadi berkali-kali lipat lebih besar saat mengetahui bahwa Juragan Brata menggunakan kekayaan uangnya untuk melindungi diri dari semua kejahatan yang sering dia perbuat. Sunarti menatap wajah Mbah Garong dengan pandangan mata yang sangat dingin, tajam, dan sama sekali tidak berkedip. Perempuan kurus itu mengepalkan kedua telapak tangannya dengan sangat erat, hingga kuku jarinya menekan keras telapak tangannya sendiri. Sunarti tahu dengan sangat pasti bahwa dia harus segera mencari dan memakai cara ritual gaib yang jauh lebih kuat untuk bisa menghancurkan perlindungan dukun putih tersebut. Sementara Sunarti terus mengurung diri melakukan berbagai macam ritual gaib, keadaan di desa Karansari menjadi semakin kacau setiap harinya. Banyak kejadian buruk yang menimpa warga desa secara beruntun. Beberapa warga yang sebelumnya sehat tiba-tiba jatuh sakit keras tanpa sebab yang jelas. Hasil panen dari kebun warga juga banyak yang tiba-tiba layu dan membusuk sebelum waktunya dipanen. Situasi yang semakin memburuk ini diam-diam dimanfaatkan oleh anak buah Juragan Brata. Orang-orang suruhan itu berkeliling kampung dengan sengaja menyebarkan berita bohong kepada warga desa. Mereka mengatakan bahwa semua kesialan dan penyakit ini adalah kutukan akibat perbuatan musyrik Sunarti. Hasutan jahat tersebut berhasil membuat warga desa yang sedang ketakutan berubah menjadi sangat marah. Warga desa yang sebelumnya hanya berani berbisik, kini mulai berani bertindak terang-terangan. Pak RT yang selama ini mencoba menahan amarah warga, akhirnya menyerah. Dia sudah tidak kuat lagi menahan desakan dari warganya dan tekanan dari pihak Juragan Brata. Pada malam hari yang terasa sangat pengap, puluhan warga desa berkumpul di jalanan tanah. Mereka semua membawa obor bambu yang menyala terang dan potongan kayu panjang di tangan sebagai senjata. Rombongan warga yang sedang marah itu berjalan beriringan dipimpin oleh Pak RT menuju rumah bambu milik Sunarti di ujung kampung. Suara langkah kaki yang ramai dan nyala api obor memecah kesunyian malam di tempat terpencil tersebut. Sesampainya di halaman depan, para warga langsung menyebar mengepung seluruh sisi rumah bambu yang tertutup kain hitam itu. Wajah mereka terlihat sangat marah dan sudah tidak sabar lagi. "Sunarti, cepat kamu keluar sekarang juga dari rumah ini!" teriak Pak RT dengan suara lantang dari halaman depan. "Kita semua warga desa sudah sepakat, kamu harus pergi dari kampung ini malam ini juga. Kehadiranmu di sini cuma bikin susah kita semua." Mendengar teriakan Pak RT, para warga yang lain langsung ikut berteriak bersahutan meluapkan kemarahan mereka di depan rumah itu. "Iya benar, gara-gara kamu main dukun, keluarga kami jadi sakit semua dari kemarin. Hasil panen kebun kami juga pada busuk, padahal harusnya sudah dijual. Kamu itu cuma bawa sial buat kampung ini. Cepat keluar, atau rumahmu ini kami bakar sampai habis malam ini juga," sahut seorang warga laki-laki sambil mengacungkan obornya tinggi-tinggi. Suasana di halaman depan rumah bambu itu menjadi sangat ribut dan tegang. Tidak lama kemudian, pintu rumah bambu yang tertutup rapat itu perlahan terbuka ke arah dalam. Warga desa langsung terdiam dan memundurkan kaki mereka satu langkah saat melihat sosok yang berdiri di ambang pintu. Sunarti melangkah keluar dari rumahnya dengan kondisi fisik yang sangat mengerikan. Wajah perempuan itu terlihat sangat pucat pasi tanpa darah, dan tubuhnya sangat kurus karena terus menahan lapar. Rambut panjangnya berantakan, tidak terurus, jatuh menutupi sebagian wajahnya. Sunarti berdiri diam di teras rumahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya menatap lurus seluruh warga desa yang mengepungnya dengan pandangan mata yang kosong. Tatapan mata Sunarti terasa sangat dingin, membuat warga desa yang awalnya marah besar tiba-tiba merinding ketakutan. Tidak ada satupun dari warga pemberani itu yang berani maju mendekat ke arah teras. Di tengah suasana hening yang mencekam itu, tiba-tiba seorang laki-laki berjalan membelah kerumunan warga dan maju ke bagian paling depan. Laki-laki itu adalah Karyo, adik kandung dari Mendiang Darto. Kedatangan Karyo membuat Sunarti sedikit mengubah arah pandangannya. Sunarti awalnya mengira adik suaminya itu datang jauh-jauh untuk membelanya dari amukan warga desa. Namun tebakan Sunarti ternyata salah besar.
Karyo menatap wajah Sunarti dengan raut wajah penuh kebencian dan rasa jijik. Laki-laki itu lalu menunjuk wajah kakak iparnya sendiri di depan puluhan warga desa. "Mbak, kamu itu beneran bikin malu keluarga besarku. Kelakuanmu main ilmu hitam ini udah jadi aib besar buat keluarga Mas Darto. Dari awal aku udah bilang, kita ini orang miskin, jadi nggak usah aneh-aneh ngelawan orang kaya. Sekarang gara-gara kelakuanmu, ibuku di rumah tiap hari ketakutan. Pantas aja Mas Darto mati cepat. Kamu ini memang perempuan pembawa sial buat hidup dia." Sunarti hanya terdiam, mematung mendengarkan semua hinaan itu. Hatinya terasa sangat sakit, tetapi dia belum berniat membuka mulutnya. Karyo kembali berbicara dengan nada suara yang lebih tinggi dan kasar. "Asal kamu tahu ya Mbak, aku sendiri yang laporin semua kelakuanmu ini ke Juragan Brata tadi siang. Aku yang kasih tahu Juragan Brata tempat kamu sering sembunyi di hutan buat ketemu dukun dan ngelakuin ritual gaib. Biar sekalian kamu ditangkap dan dihabisi sama orang suruhannya Juragan Brata malam ini. Aku nggak mau ibu dan keluargaku diusir dari desa atau mati konyol gara-gara dendam kamu yang nggak ada gunanya ini." Pengakuan jujur yang keluar dari mulut Karyo barusan membuat tubuh Sunarti benar-benar kaku. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa pengkhianatan paling menyakitkan ini datang dari keluarga suaminya sendiri, orang yang seharusnya ikut mencari keadilan bersamanya. Air mata Sunarti perlahan menetes jatuh, membasahi pipinya yang sangat pucat. Tetapi air mata yang keluar malam itu bukanlah air mata kesedihan atau rasa putus asa. Itu adalah air mata yang dipenuhi dengan rasa amarah yang sudah mencapai batas paling tinggi. Sunarti menatap Karyo dengan sorot mata yang menyala tajam dalam keremangan cahaya obor. Perlahan-lahan, udara di sekitar halaman rumah itu berubah menjadi luar biasa dingin hingga menusuk tulang para warga. Orang-orang yang berdiri berdekatan dengan teras bisa melihat dengan jelas ada sesuatu yang aneh terjadi pada janda Darto itu. Asap hitam pekat tampak mengelilingi seluruh tubuh perempuan kurus tersebut. Hawa hitam itu menyebarkan energi kejahatan yang sangat kuat dan menakutkan ke segala arah. Melihat aura hitam yang tebal menyelimuti tubuh Sunarti, nyali para warga desa langsung menciut seketika. Tangan mereka menjadi gemetar saat memegang obor bambu. Tanpa ada yang menyuruh, satu persatu warga mulai memundurkan langkah kaki mereka menjauh dari halaman rumah Sunarti. Bahkan Karyo yang beberapa saat lalu berbicara dengan sangat berani, kini terdiam pucat pasi. Laki-laki itu perlahan melangkah mundur, menyembunyikan badannya di balik kerumunan warga. Mereka semua merasa sangat ketakutan melihat sosok perempuan janda yang berdiri di depan mereka, kini berubah wujud menyerupai makhluk gaib yang sangat berbahaya. Warga desa akhirnya membubarkan diri malam itu juga dan berlari pulang ke rumah masing-masing karena mereka tidak berani mengambil risiko kehilangan nyawa. Sunarti terus berdiri diam mematung di teras rumahnya sampai halaman depan itu kembali sepi dan kosong total. Tidak ada lagi suara teriakan atau ancaman dari warga desa. Di sana hanya tersisa suara angin malam yang berhembus kencang menerpa wajah dan rambutnya. Semua hinaan kejam dari Karyo dan kebencian dari warga desa barusan telah menghapus seluruh sisa rasa kemanusiaan di dalam hati Sunarti. Dia menyadari kenyataan pahit bahwa dunia ini memang sangat tidak adil bagi orang miskin sepertinya. Uang dan kekuasaan milik Juragan Brata dengan sangat mudah bisa membeli kesetiaan semua orang, bahkan kesetiaan dari keluarga kandung suaminya sendiri. Pada malam hari di tengah kesunyian yang mencekam itu, Sunarti berbalik arah dan melangkah masuk kembali ke dalam rumah bambunya. Dia menutup pintu kayu itu rapat-rapat, lalu menguncinya dari dalam. Beberapa hari kemudian, berita tentang Sunarti yang terus mengurung diri dan melakukan ritual mengerikan akhirnya sampai ke telinga Juragan Brata secara langsung. Laki-laki tua yang kaya raya itu mulai merasa sangat tidak tenang saat duduk di rumah besarnya. Dia sangat tahu bahwa janda dari Darto itu sedang merencanakan sesuatu yang berbahaya. Juragan Brata tentu saja tidak mau mengambil resiko kehilangan nyawa malam itu. Dia segera memanggil 5 orang anak buahnya yang paling kejam untuk datang berkumpul di halaman rumahnya. "Kalian berlima, cepat pergi ke ujung kampung malam ini juga," perintah Juragan Brata dengan raut wajah sangat tegang. "Bawa minyak tanah yang banyak sama obor, bakar habis rumah bambu tempat janda gila itu sembunyi. Jangan kasih ampun sama sekali. Pastikan perempuan itu mati terbakar di dalam sana malam ini juga, biar aku bisa tidur tenang." "Siap Juragan,"
Kita pastiin rumah janda itu rata sama tanah malam ini juga, jawab salah satu anak buahnya sambil mengangkat jerigen minyak. Mendapat perintah langsung dari sang majikan, kelima laki-laki berbadan besar itu segera berjalan cepat menuju ujung desa Karangsari. Mereka membawa beberapa jerigen penuh minyak tanah dan obor bambu yang menyala terang. Sesampainya di depan rumah Sunarti, mereka sama sekali tidak membuang waktu. Mereka langsung menyebar dan mengepung rumah bambu yang terlihat sangat sepi dan gelap itu dari segala arah. Tanpa merasa ragu sedikit pun, kelima orang suruhan itu mulai menyiramkan minyak tanah ke seluruh bagian dinding luar rumah yang terbuat dari anyaman bambu. Bau minyak tanah yang sangat tajam langsung menyebar kuat dan memenuhi udara malam di tempat tersebut. Sementara itu di bagian dalam rumah, Sunarti sebenarnya sedang duduk bersila di tengah ruangan. Perempuan itu sudah merasakan hawa kedatangan orang-orang jahat tersebut sejak langkah kaki mereka terdengar mendekat. Hidungnya juga sudah mencium dengan sangat jelas bau minyak tanah yang disiramkan ke dinding rumahnya. Namun anehnya, Sunarti sama sekali tidak berniat untuk berdiri atau berlari menyelamatkan diri keluar dari rumah. Dia tetap duduk diam sambil memejamkan mata untuk menyelesaikan ritual puncaknya. Malam itu, Sunarti memang sedang melakukan ritual Pati Geni. Itu adalah sebuah ritual ilmu hitam paling mematikan yang mengharuskan pelakunya duduk diam di tengah kobaran api demi mendapatkan kekuatan gaib paling tinggi. Dari arah luar rumah, kelima laki-laki itu langsung melemparkan obor mereka ke arah dinding yang basah oleh minyak tanah. Dalam waktu hitungan detik, api langsung menyala membesar dan menjilat seluruh dinding rumah bambu tersebut. Asap hitam pekat mulai mengepul tebal naik menutupi langit malam. Udara panas yang luar biasa menyengat merambat masuk ke dalam ruangan tempat Sunarti duduk. Tiang kayu penyangga atap mulai mengeluarkan bunyi retakan karena dimakan oleh api yang semakin ganas membesar. Di tengah kobaran api yang mulai mengepungnya dari segala arah, Sunarti perlahan membuka kedua matanya. Perempuan itu kemudian mengambil sebilah keris tua yang diletakkan di depannya. Tanpa merasa takut sedikit pun, Sunarti mengiris telapak tangannya sendiri menggunakan keris tajam tersebut. Darah kental berwarna merah gelap langsung menetes jatuh membasahi lantai tanah di bawahnya. Sambil menatap tetesan darahnya sendiri, Sunarti mengucapkan sebuah sumpah yang sangat mengerikan. Aku serahkan seluruh darah keturunanku malam ini juga. Aku serahkan seluruh jiwaku untuk ditarik ke dasar neraka. Asalkan Juragan Brata dan semua orang yang bantu bunuh suamiku mati binasa malam ini juga. Ucap Sunarti berteriak keras di tengah suara gemuruh api. Sumpah mengerikan itu menggema memenuhi seluruh ruangan yang sedang terbakar. Secara tiba-tiba, sebuah kejadian yang sangat tidak masuk akal terjadi di dalam rumah tersebut. Kobaran api yang sangat besar itu sama sekali tidak bisa menyentuh tubuh Sunarti. Api yang menyala panas itu seolah tertahan oleh dinding gaib dan hanya membentuk lingkaran di sekeliling tempat duduknya. Tidak lama setelah darahnya menyentuh tanah, kekuatan hitam yang sangat luar biasa besar meledak keluar dari dalam tubuh Sunarti. Energi mematikan itu membuat bola mata Sunarti berubah menjadi warna putih seluruhnya. Rambut panjangnya yang berantakan seketika berkibar terbang ke atas meskipun tidak ada angin yang masuk ke ruangan itu. Mulut Sunarti perlahan terbuka dan dari dalam tenggorokannya keluar suara tawa aneh. Suara tawa itu terdengar sangat berat dan bergema, sama sekali bukan suara miliknya sendiri. Kelima anak buah Juragan Brata yang berjaga di luar rumah perlahan melangkah mundur dengan wajah pucat pasi. Mereka mendengar suara tawa mengerikan itu bersamaan dengan suara bangunan rumah yang akhirnya hancur dan runtuh rata dengan tanah. Kobaran api yang sangat terang menelan seluruh sisa bangunan bambu tersebut. Namun dari balik puing-puing hitam yang masih menyala itu, kelima laki-laki tersebut melihat sebuah bayangan yang perlahan bangkit berdiri. Bayangan itu adalah sosok Sunarti yang berhasil selamat dari tengah kobaran api. Perempuan itu kini melangkah keluar secara perlahan. Namun, sosok yang kini berdiri menatap mereka di tengah asap hitam itu sudah bukan lagi sekadar manusia biasa. Sementara itu, suasana di rumah besar milik Juragan Brata tiba-tiba berubah menjadi sangat mengerikan. Ki Wirya, sang dukun putih bayaran, sedang duduk bersila di ruang tamu untuk menjaga pagar gaib rumah tersebut. Tiba-tiba, dukun tua itu berteriak dengan sangat kencang sambil memegang lehernya sendiri. Juragan Brata dan seluruh anggota keluarganya langsung berlari keluar dari kamar karena kaget mendengar teriakan yang sangat keras. Di ruang tamu itu, mereka melihat pemandangan yang sangat menjijikkan.
Mulut Kiwirya terus terbuka lebar dan mengeluarkan ribuan ulat putih yang jatuh berserakan ke lantai tanpa henti. Tidak lama kemudian, seluruh rambut putih di kepala kakek itu rontok berjatuhan. Dari dalam lubang tenggorokannya, tumbuh banyak sekali rambut hitam panjang yang terus menjalar keluar. Kiwirya akhirnya jatuh ke lantai dan mati dengan cara yang sangat menyedihkan. Kematian dukun putih itu membuat perlindungan gaib di rumah Juragan Brata langsung lenyap, tidak tersisa sedikit pun. Setelah pagar gaib itu hancur, teror yang sebenarnya baru saja dimulai. Pintu depan rumah tiba-tiba terbanting terbuka dengan sangat keras ke arah dalam. Di area pendopo rumah, muncul sebuah sosok tinggi tanpa kepala yang berdiri kaku mengenakan kain putih penuh dengan lumuran darah segar. Sosok menakutkan itu adalah perwujudan dari dendam Sunarti yang sudah bercampur menjadi satu dengan arwah suaminya yang tidak tenang. Istri dan anak-anak Juragan Brata langsung menjerit ketakutan melihat penampakan hantu tanpa kepala tersebut. Mereka semua berlari panik dan bersembunyi masuk ke dalam kamar sambil mengunci pintu. Kini, di ruang tamu yang luas itu, hanya tersisa Juragan Brata yang berdiri dengan tubuh bergetar hebat. Laki-laki tua itu mencoba melangkah mundur, tetapi kakinya terasa sangat kaku dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Belum sempat Juragan Brata berteriak memanggil penjaga, laki-laki tua itu tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa hebat dari dalam perutnya. Dia langsung jatuh terduduk di atas lantai sambil memegangi perut besarnya dengan kedua tangan. Aduh, sakit banget. Tolong, perutku rasanya panas sekali. Teriak Juragan Brata sambil berguling-guling di atas lantai rumahnya. Tolong panggilin dokter sekarang juga. Cepat tolong aku, perutku rasanya ditusuk-tusuk dari dalam. Tetapi tidak ada satupun anggota keluarga atau penjaga yang berani keluar menolongnya. Perlahan-lahan, perut Juragan Brata mulai membesar dan membengkak seperti balon yang terus ditiup angin. Laki-laki itu terus menangis kesakitan melihat kulit perutnya meregang menjadi sangat tipis. Rasa sakitnya semakin tidak tertahankan dan napasnya mulai tersengal-sengal. Kemudian, terdengar suara ledakan yang sangat kencang memekakan telinga dari arah perutnya. Perut Juragan Brata meledak hancur berantakan di tengah ruang tamu tersebut. Dari dalam perut yang hancur itu, keluar ribuan pecahan kaca tajam, tumpukan paku besi yang sudah berkarat, dan gumpalan rambut panjang yang melilit kuat organ jantungnya. Darah mengalir deras membasahi seluruh lantai keramik rumah yang mewah itu. Meskipun perutnya sudah hancur lebur, anehnya Juragan Brata tidak langsung mati malam itu juga. Ilmu santet tersebut sengaja membuatnya tetap hidup agar bisa merasakan siksaan yang paling menyakitkan terlebih dahulu. Dengan sisa tenaga yang ada dan mulut penuh darah, Juragan Brata memaksakan kedua tangannya untuk merangkak di lantai mencari pintu keluar. Laki-laki tua itu merintih panjang memohon bantuan ke arah luar rumah. Saat berhasil merangkak mendekati pintu depan, Juragan Brata mengangkat wajahnya yang sudah pucat. Di bagian halaman rumah yang sangat gelap, dia melihat bayangan Sunarti sedang berdiri diam memperhatikannya. Sunarti menatap lurus wajah laki-laki yang sudah menghancurkan hidupnya itu dengan pandangan mata yang sangat kosong dan dingin. Ampun Arti, aku beneran minta ampun. Tangis Juragan Brata sambil menjulurkan tangannya yang gemetar ke arah luar pintu. Tolong maafin semua kesalahanku sama suamimu. Tolong cabut paku-paku ini, Ti. Sakit banget rasanya, aku gak kuat. Sunarti sama sekali tidak menjawab permohonan maaf tersebut. Dia juga tidak melangkah maju atau memundurkan kakinya dari tempatnya berdiri. Perempuan itu hanya diam terpaku, terus menatap wajah Juragan Brata yang sedang meregang nyawa di ambang pintu rumahnya sendiri. Sunarti terus berdiri di sana, memastikan musuhnya benar-benar tersiksa sampai titik terakhir. Beberapa menit kemudian, gerakan tangan Juragan Brata mulai melemah, dan laki-laki kejam itu akhirnya menghembuskan napas terakhirnya dalam keadaan mata yang terbuka lebar. Setelah dendam yang selama ini membakar hatinya akhirnya terbalas lunas, wujud bayangan Sunarti perlahan menghilang, memudar di tengah gelapnya malam tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Keesokan harinya, seluruh warga desa Karangsari dibuat sangat gempar dengan berita kematian tragis Juragan Brata. Sementara itu, rumah bambu milik Sunarti di ujung kampung kini hanya tersisa puing-puing kayu hitam bekas bakaran api. Namun, tidak ada satupun warga desa atau anak kecil yang berani mendekati, apalagi masuk ke area tanah hangus tersebut. Semenjak kejadian malam yang mematikan itu, seluruh warga desa Karangsari hidup dalam bayang-bayang ketakutan yang baru. Perilaku warga desa perlahan mulai berubah menjadi sangat berhati-hati
saat berbicara atau bertindak terhadap orang miskin. Mereka sangat percaya bahwa setiap kali terdengar suara burung gagak berbunyi kencang di malam hari, itu adalah sebuah pertanda buruk. Warga desa meyakini bahwa suara burung gagak itu menandakan sosok Sunarti masih berada di suatu tempat. Perempuan itu terus mengawasi gerak-gerik mereka dari dalam kegelapan dan siap memberikan hukuman paling kejam kepada siapa saja yang berani berbuat zalim seperti Juragan Berata. Cerita pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak cerita ini sampai akhir. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nantikan cerita horor terbaru dari Kelambu Hitam. Saya Lukman, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.